Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu masih terkait dengan portofolio optimal, tetapi dengan menggunakan metode indeks tunggal. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas pemilihan portofolio optimal dengan menggunakan metode model Markowitz. Hari ini kita akan membahas bagaimana sih menentukan portofolio yang optimal dengan menggunakan metode indeks tunggal. Tetapi sebelumnya, hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara menentukan resiko dan juga expected return dengan menggunakan model indeks tunggal dengan aplikasi Microsoft Excel. Jadi silahkan nanti teman-teman disiapkan terlebih dahulu laptopnya untuk persiapan menghitung terkait dengan model indeks tunggalnya. Baiklah, sebelum kita membahas terkait dengan perhitungan dengan model indeks tunggal, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memperoleh data harga saham selain berdasarkan ICMD seperti yang kemarin, yaitu dengan menggunakan Yahoo Finance. Jadi di sini teman-teman bisa diklik websitenya finance.yahoo.com sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Dan untuk mencari data harga saham perusahaan, teman-teman bisa ketikkan nama perusahaannya di bagian search di sini. Misalkan saya ingin mencari data terkait harga saham Astra, berarti nanti saya ketikkan perusahaannya Astra. Kemudian di sini ada kode perusahaannya. Kalau di BI kemarin kan hanya 4 digit ya. Tapi di sini ada belakangnya nanti dicari yang JK. JK itu artinya Jakarta Composite Index. Jadi data-data yang perusahaan terkait dengan harga saham yang ada di BEI itu pasti belakangnya ada JK-nya. Jadi JK ini menunjukkan indeks dari bursanya. Kalau di BEI berarti nanti dicari perusahaan-perusahaan yang ada kode JK-nya seperti ini. Silahkan diklikkan. Nanti tampilannya seperti ini, tampilan awal terkait dengan data di PT Astra International Yahoo Finance. Di sini ada beberapa macam pilihan, dan untuk mencari harga saham, teman-teman silahkan bisa klik di historical datanya di sini. Kemudian ini ada time period, show dan juga fancy. Di sini ada time period, ada 1 hari, jadi data harga sahamnya 1 hari, 5 hari, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya. Misalkan di sini saya ingin mencari data harga saham dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember di tahun 2019. Berarti nanti tinggal diklikkan di start date-nya di sini tanggal 1 bulan 1 misalkan 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Jadi kalau kita menentukan periode yang ingin kita cari, silahkan teman-teman bisa tuliskan tanggalnya di sini. Jadi tanggalnya kapan sampai dengan tanggal akhirnya. Kemudian klik down. Kemudian di sini ada historical price. Kita ketikkan yang historical price-nya. Kemudian di sini ada frekuensi, ada 3 pilihan frekuensi terkait dengan harga sahamnya, ada harian, mingguan, dan juga bulanan. Kita klik yang bulanan. Kemudian sebelum di-download kita apply terlebih dahulu. Jadi nanti tampilannya seperti ini mulai dari Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 data yang akan kita cari. Di sini ada open, high, low, dan close. Jadi open itu adalah harga saham pembukaan ketika Baiklah, kita lanjutkan. Maaf tadi ada sedikit kendala, terputus koneksi internetnya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, ada open, high, low, close, sama adjustment close. Jadi di sini ada open itu harga pembukaan. Jadi pertama kali dibuka itu harga sahamnya 6.500. High ini harga saham tertinggi pada hari itu. Jadi dibukanya 6.500 per lembarnya, ternyata harga saham tertinggi pada hari itu Rp7.025. Sedangkan harga saham yang terendah yang diperdagangkan pada hari yang sama yaitu 6.475, dan harga saham penutupan ketika ditutupnya bursa
pada hari tersebut dengan harga penutupan 6.925. Sedangkan di sini ada adjustment close, itu adalah harga saham yang mana berubah dikarenakan adanya kebijakan atau peraturan terkait dengan harga saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misalkan ada terkait dengan stock split. Jadi stock split itu adalah pemecahan saham. Jadi terkait dengan corporate action yang dilakukan oleh perusahaan pada hari tersebut. Tetapi nanti untuk return saham kita pakainya data yang close saja, tidak yang adjustment close, cukup yang data close saja. Kemudian di sini ada volume. Volume itu adalah jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada hari itu. Jadi misalkan di sini 1 Desember 2019 yang diperdagangkan itu ada 492.229.100 lembar saham. Kemudian nanti tinggal teman-teman klik download saja. Jadi nanti datanya akan otomatis terdownload dalam bentuk Excel atau CSV seperti ini. Nanti teman-teman datanya juga sama seperti tampilan ini, tapi nanti teman-teman hanya mengambil data harga saham yang close saja. Dan untuk metode indeks tunggal sendiri nanti kita pakainya itu adalah return pasar, di mana return pasar itu menggunakan data terkait dengan IHSG, indeks harga saham gabungan. Kalau pakai metode Markowitz, kita kan harus mengkaitkan korelasi antar aset yang ada dalam portofolio, antar saham yang ada dalam portofolio. Jadi misalkan ada saham ABC seperti kemarin kita relasikan hubungan saham A dengan saham B, saham A sama saham C, dan seterusnya. Coba dibayangkan kalau misalnya dalam satu portofolio itu ada 100 saham, maka nanti korelasinya harus satu-satu seperti itu. Bisa kebayang bagaimana sulitnya perhitungannya. Oleh karenanya di metode model indeks tunggal ini yang metode Markowitz itu disederhanakan dengan cara cukup mengkorelasikan aset yang ada di dalam portofolio atau saham yang ada di portofolio dengan menggunakan return pasar saja, di mana return pasar yang digunakan umumnya yaitu menggunakan IHSG, indeks harga saham gabungan. Kenapa kok menggunakan IHSG? Dikarenakan kalau IHSG itu sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana sih pergerakan harga saham yang ada di bursa. Jadi kalau misalkan IHSG-nya dalam kondisi naik, berarti mencerminkan atau menggambarkan mayoritas, bukan seluruh ya, tapi hanya mayoritas saham yang ada di BEI itu mengalami kenaikan harga. Begitupun sebaliknya, ketika IHSG turun, berarti menunjukkan mayoritas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia juga mengalami penurunan. Jadi di metode model indeks tunggal ini kita mengkaitkan antara return dari aset atau instrumen yang ada dalam portofolio dengan return pasar. Jadi tidak perlu mengkaitkan antar saham yang ada dalam portofolio, cukup mengkaitkan antar sahamnya saja. Satu saham misalkan saham A dengan return pasar, saham B dengan return pasar, seperti itu, tidak perlu mengkaitkan antara saham yang ada dalam portofolionya. Dan di sini sekalian saya tunjukkan bagaimana sih cara untuk mencari data terkait dengan IHSG, masih dengan website yang sama yaitu dengan Yahoo Finance. Tetapi untuk mencari data IHSG kita tidak cari di sini, tetapi kita pakainya yang quote lookup yang sebelah sini. Kita ketikkan JKSE. Jadi diingat-ingat, kalau perlu mungkin dicatat. Jadi untuk mencari data terkait dengan indeks harga saham, kita ketikkan JKSE di bagian sini atau Composite Index. Kemudian kita search. Jadi nanti tampilannya seperti ini, sama seperti ketika teman-teman mencari data harga saham untuk perusahaan. Jadi sama, nanti kita masuknya di historical data. Kemudian kita ketikkan time period-nya sama seperti waktu teman-teman tadi mengetikkan untuk Astra, berarti 1/1/2019 sampai 31 Desember 2019. Di done. Kemudian frekuensinya kita pilih yang monthly, bulanan, kemudian kita apply. Jangan lupa di apply terlebih dahulu, nanti baru download. Jadi baru di download. Jadi nanti tampilannya bisa teman-teman kopikan di Excel-nya seperti ini. Jadi kita pakainya, ingat kita pakainya yang close saja ya, data yang close, harga yang close, bukan open, high, low atau adjustment close, tapi cukup
cukup data yang close saja di sini. Jadi nanti silahkan bisa dikopikan di Excel-nya seperti ini, mulai dari tanggalnya, kemudian di sini ada kode harga saham Astra yang tadi sudah di-download dan juga harga saham untuk IHSG yang sudah di-download. Nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi cukup diambil data yang close-nya saja, tidak perlu data yang lain, cukup data tanggal sama data yang close saja. Itu tadi cara untuk memperoleh data harga saham dan juga data untuk mencari return pasar, di mana return pasarnya nanti. Baiklah, kita langsung masuk ke perhitungan dengan menggunakan Excel. Tadi kan teman-teman sudah mencari datanya, guys, data harga saham untuk PT Astra dan juga data terkait dengan IHSG-nya pada periode yang sama di sini. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mencari return realisasi dari masing-masing sekuritas pada periode saat itu. Di sini kan ada periodenya. Jadi nanti kita cari return-nya untuk masing-masing. RI di sini adalah return dari sahamnya, di mana sahamnya itu adalah saham Astra, sedangkan RM di sini adalah return untuk pasarnya, di mana di sini kita proksikan dengan IHSG. Jadi langkah pertama di sini kita tentukan terlebih dahulu untuk return-nya. Teman-teman masih ingat untuk rumus return kemarin? Rumus return-nya adalah harga saham saat ini dikurangi dengan harga saham periode sebelumnya dibagi dengan harga saham sebelumnya. Berarti di sini saya kosongkan karena untuk memperoleh data harga saham, data return saham di sini berarti nanti kita butuh satu lagi data di periode sebelumnya. Berhubung kita cuma hanya ada data terkait dengan periode ini saja, berarti yang paling atas di sini kita kosongkan. Berarti kita mulai langsung di sheet yang ketiga di sini. Berarti untuk mencari data harga sahamnya, periode sekarangnya berarti ini dikurangi dengan harga saham sebelumnya ini, kita kasih kurung. Kemudian jangan lupa dikasih kurung ya. Kemudian kita bagikan dengan harga saham periode sebelumnya, berarti ini lagi. Kita enter. Langsung ketemu untuk return realisasi pada tanggal 1 Februari 2019. Kemudian karena kita pakai Excel, tinggal kita scroll ke bawah saja, sudah otomatis terisi. Kemudian begitupun dengan return pasarnya, di sini IHSG, berarti kita masukkan dalam kurung harga saham saat ini dikurangi dengan harga saham sebelumnya dibagi dengan harga saham sebelumnya. Jadi rumusnya ini untuk mencari RM, I di sini adalah IHSG, maksudnya IHSG sekarang, periode sekarang dikurangi periode sebelumnya dibagi dengan periode sebelumnya. Jadi rumusnya sama antara mencari return saham untuk saham Astra maupun return pasar di IHSG-nya. Kemudian tinggal kita scroll saja ke bawah. Selanjutnya setelah kita cari return sekuritas untuk masing-masing tanggalnya, langkah selanjutnya kita menghitung expected return-nya. Di sini expected return dengan cara total dari RI, jadi ditotalkan RI dibagi dengan N. N itu banyak data, berarti banyak datanya itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak datanya ini nggak dimasukkan karena di sini kosong, ya. Berarti untuk mencari ERI, expected return untuk sekuritas Astra di sini, yaitu dengan jumlah dari ini semua dibagi dengan N, atau kita bisa menggunakan rumus Excel, berarti kita menggunakan rumus average atau rata-rata dari data ini semua. Enter. Begitupun dengan expected return untuk return pasarnya, ini sama dengan average dibagikan semuanya di sini. Sehingga ketemu expected return untuk saham Astra negatif 0,01597, sedangkan expected return untuk return pasarnya IHSG-nya 0,003008. Jadi ini cara untuk menghitung expected return dan juga expected return dari baik itu aset investasinya, sahamnya maupun expected return dari pasarnya. Jadi model indeks tunggal di sini dia berdasarkan pengamatan bahwa tadi harga dari suatu sekuritas itu berfluktuasi searah dengan indeks pasar atau IHSG-nya. Di mana hal ini menyarankan bahwa return dari sekuritas mungkin berkorelasi dengan adanya reaksi umum tersebut terhadap perubahan nilai pasar. Jadi kalau dengan menggunakan metode indeks tunggal, kita nggak perlu
mengkorelasikan masing-masing saham yang ada dalam portofolio. Kita cukup mengkorelasikan saham tersebut dengan indeks pasarnya, yaitu IHSG. Baiklah, selanjutnya setelah tadi kita menghitung expected return-nya tadi, kita sekarang menghitung resikonya dengan menggunakan metode indeks tunggal. Jadi masih dengan data yang sama, data yang seperti tadi ada data harga sahamnya, data indeks pasarnya, IHSG-nya, kemudian return dari sahamnya, dan juga return dari indeks pasarnya atau IHSG-nya. Kemudian tadi kita sudah menghitung expected return dari saham Astra dan juga expected return dari indeks pasarnya atau IHSG. Langkah selanjutnya yaitu menghitung betanya. Jadi, salah satu konsep penting dalam model indeks tunggal di sini adalah terminologi dari beta. Jadi di sini ini adalah simbol dari betanya. Jadi beta ini itu merupakan ukuran kepekaan antara return sekuritas terhadap return pasar. Jadi ukuran kepekaan atau korelasi antara return sekuritas, di sini ada Astra, dengan return pasarnya. Di mana semakin besar beta dari suatu sekuritas, itu nanti menunjukkan semakin besar kepekaan return sekuritas tersebut terhadap perubahan dari return pasar. Jadi untuk metode model indeks tunggal di sini teman-teman harus menghitung terlebih dahulu betanya untuk dapat mencari total risk-nya di sini. Kalau kemarin kita menghitung korelasi antar masing-masing saham, jadi kalau di model indeks tunggal kita cukup mengukur kepekaan antara return sekuritas dengan return indeks pasarnya dengan menggunakan istilah yang namanya beta di sini. Nah, untuk mencari beta di sini sudah saya cantumkan rumusnya. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk rumusnya. Jadi di sini saya umpamakan, simbolkan X di sini adalah return indeks pasarnya yang sudah kita cari sebelumnya, sedangkan Y di sini adalah return sekuritas dari Astra. Jadi untuk mencari betanya dengan menggunakan rumus ini, kita permudah dengan menyimbolkan X dan Y. Jadi bisa teman-teman lihat di bagian atasnya di sini, ini adalah untuk mencari betanya terlebih dahulu. Berarti yang pertama di sini, karena tadi kita sudah cari RI-nya dan juga RM-nya, sekarang kita cari X dikalikan dengan Y. Berarti X-nya tadi RM, dikalikan dengan Y-nya adalah return dari saham Astra. Kemudian tinggal kita scroll saja ke bawah. Ini. Kemudian selanjutnya karena di sini ada X kuadrat, berarti kita hitung X kuadratnya terlebih dahulu. X kuadratnya berarti adalah RM dipangkatkan. Pangkat untuk di XL itu seperti ini. Kemudian dipangkatkan 2. Tinggal kita scroll ke bawah. Kemudian ini adalah standar deviasi antara jadi kita kalikan kovarian antara return sekuritas dengan kovarian dari return pasarnya. Caranya sama dengan di sini return sekuritas berarti RI di sini kita kurangkan terlebih dahulu dengan expected return-nya yang sudah kita cari tadi. Karena nanti kita scroll ke bawah dan nilai D5-nya itu tetap menggunakan data yang ini, maka nanti di depan sel D5D-nya itu kita kasihkan tanda dolar seperti ini. Kemudian kita kalikan dengan kovarian dari return pasarnya, berarti ini dikurangkan terlebih dahulu dengan expected return pasarnya yang sudah kita cari sebelumnya. Jangan lupa di depan sel D-nya kita kasih dolar. Kemudian sama dengan, jadi ketemu kovarian dari sekuritas dan return pasarnya yaitu 0,006794. Tinggal kita scrollkan ke bawah. Kemudian untuk kovarian di sini adalah
kovarian dari return pasar dikuadratkan. Jadi sama seperti rumus tadi ketika kita mengalihkan antara kovarian sekuritas dengan kovarian pasar, berarti rumusnya kovarian pasar RM dikurangi dengan expected return pasar. Jangan lupa kita kasih dolar terlebih dahulu depannya supaya ketika nanti kita scroll data yang untuk patokan di ERM-nya itu masih sama. Kemudian kita tinggal kuadratkan. Sehingga kemudian kita tinggal scroll ke bawah. Selanjutnya, sebelum kita cari varians untuk menentukan risiko dari sekuritas, terlebih dahulu kita tentukan alfa dan juga nilai alfa dan juga nilai betanya terlebih dahulu. Di sini sudah saya cantumkan rumus untuk mencari betanya. Jadi ada dua alternatif, bisa pakai rumus yang ini, bisa juga pakai rumus yang ini. Biar lebih mudahnya, coba kita aplikasikan kedua rumusnya, apakah nilainya sama atau tidak. Jadi yang pertama kita pakai yang rumus yang ini terlebih dahulu, berarti sama dengan, kita klik di sini, N itu adalah periodenya, di mana periodenya di sini ada 11. Jadi mulai Februari sampai dengan Desember ada 11. Kita kalikan dengan sigma XY, jadi total dari XY. Kenapa total dari XY? Berarti yang ini. Selanjutnya kita kurangkan sigma X, jadi dalam kurung, kasih kurung terlebih dahulu, sigma X berarti total RM-nya dikalikan dengan sigma Y dikalikan dengan total RI-nya. Tutup kurung, kemudian dibagi, buka kurung lagi. Jangan lupa kurungnya nih, nanti soalnya berpengaruh dengan nilainya kalau nggak dikurung. Dikurung, N-nya sama 11 dikalikan dengan sigma X kuadrat, total dari X kuadrat berarti yang ini. Kemudian dikurangkan X dikuadratkan, beda ya antara yang X kuadrat dengan X dikuadratkan. Kalau X kuadrat berarti kita pakainya yang shell J ini, sedangkan kalau ini adalah X dikuadratkan berarti kita pakainya yang RM, total RM di sini kita kuadratkan. Ya, nanti ketemu 1,489961 untuk betanya. Coba sekarang kita pakai rumus yang satunya, yaitu dengan kovarian dari sekuritas dan pasarnya yang ini, kita bagikan dengan kovarian dari indeks pasarnya yang sudah dikuadratkan. Bisa teman-teman lihat nilainya sama nggih, baik itu pakai yang rumus ini maupun rumus ini. Terserah, tergantung teman-teman nanti mau pakai rumus yang mana. Di sini saya cuma mau menunjukkan bahwasanya untuk yang rumus ini maupun rumus ini nanti hasilnya sama, di mana betanya adalah 1,489961. Selanjutnya setelah mencari betanya, sekarang kita cari alfanya. Untuk menentukan expected return dengan menggunakan model indeks tunggal, itu sebenarnya caranya seperti ini. Jadi expected return-nya sama dengan alfa ditambahkan beta dikalikan dengan expected return dari indeks pasar. Karena di sini kita carinya alfa, expected return sekuritas sudah diketahui, beta sudah diketahui, expected return indeks pasarnya juga sudah diketahui, berarti tinggal kita cari alfanya. Tinggal kita keluarkan, maka diperoleh rumus yang seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Berarti rumusnya sama dengan expected return dari sekuritas ini kita kurangkan dengan, jangan lupa dikasih kurung, betanya berarti ini kita kalikan dengan expected return dari indeks pasarnya. Sehingga ketemu nilai alfanya negatif 0,021347. Bu, tadi yang expected return sekuritas kok kita pakainya average? Coba kita buktikan ya dengan menggunakan rumus ini apakah nilainya sama atau tidak. Jadi misalkan kita cari expected return-nya berarti sama dengan nilai alfa ditambah dengan nilai beta dikalikan dengan ERM-nya. Jadi nanti nilainya sama,
mau pakai rumus yang meng-averagekan RI atau menggunakan rumus yang sesuai dengan model indeks tunggal, nanti nilainya sama, dimana RI-nya adalah negatif 0,015973. Jadi selain menggunakan perhitungan manual, kita juga bisa menggunakan aplikasi yang tersedia di Microsoft Excel-nya untuk menentukan nilai beta dan juga nilai alfanya. Jadi selain menggunakan perhitungan ini, kita bisa pakai alternatif lain untuk menentukan nilai beta dan juga nilai alfanya. Dengan cara di Excel-nya, teman-teman, yang bagian atasnya tabula step-nya ini kita pilih yang data, kemudian pojok kanannya kita pilih data analyze. Kemudian di sini ada analysis tools, kita pilih yang regression, kita oke. Kemudian di sini ada input year range dan input X range. Kita masukkan yang year range itu adalah nilai RI-nya, kita masukkan mulai dari tanggal 1-nya sampai dengan tanggal Desember. Tidak termasuk yang totalnya loh nggih. Cukup yang tanggal 1 sampai dengan bulan 1, maksud saya sampai dengan bulan Desembernya. Jadi yang bagian kosong ini tetap kita masukkan. Kemudian yang X range itu adalah RM-nya sama. Bagian yang kosongnya juga kita masukkan di sini karena ini jadi dasar perhitungan untuk menentukan yang return bulan Februarinya. Jadi kita masukkan kecuali totalnya, jadi sampai dengan nomor 13 di sini. Kemudian kita oke. Kemudian kita checklist yang label dan juga confidence levelnya. Kemudian kita klik oke. Kita cocokkan sama nggak dengan perhitungan yang sudah kita buat. Ini nanti tampilannya seperti ini. Yang saya tebali yang ini itu adalah nilai betanya. Nilai betanya 1,4899609. Kita cek sama yang sudah kita hitung tadi sama nggak? 1,40996. Sama nggih? Sini bisa teman-teman lihat nilainya sama. Begitupun dengan nilai alfanya. Jadi kalau yang ini itu beta, saya kasih warna merah, jadi ini nilai beta, sedangkan nilai alfanya itu yang atasnya ini saya kasih warna biru. Jadi ini adalah nilai alfa, yang bawahnya itu nilai beta. Kalau tadi nilai betanya sudah sesuai, kita cek nilai alfanya sesuai enggak kalau kita pakai yang regression tadi. Di sini nilainya saya kopikan saja, dua-duanya saya kopikan biar lebih mudah. Kita masukkan di data perhitungan kita tadi di sini. Ya teman-teman cek. Jadi nilainya hampir sama, cuma yang di sini itu dibulatkan saja, sedangkan yang sini enggak. Ya teman-teman lihat. Jadi baik itu menggunakan perhitungan manual seperti ini maupun menggunakan data analyze, itu nilainya sama untuk nilai beta dan juga nilai alfanya. Terserah teman-teman lebih mudah mau pakai yang perhitungan manual atau menggunakan data analyze. Langkah terakhir setelah tadi kita sudah mengetahui nilai beta dan juga nilai alfanya, sekarang kita menghitung varians resikonya. Di sini rumusnya, silakan bisa teman-teman catat sendiri. RI, return sekuritasnya, dikurangi dengan nilai alfanya. Karena nilai alfanya nanti kita scroll ke bawah dengan nilai alfa yang sama, kita jangan lupa dikasihkan tanda dolar seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan beta, nilai betanya. Karena nilai betanya juga sama, jangan lupa kita kasihkan simbol dolarnya. Supaya nanti ketika di scroll ke bawah, nilai untuk alfa dan betanya itu sama. Dikalikan dengan RM-nya atau X-nya di sini. Kemudian dipangkatkan 2 seperti ini, sehingga ketahui varians untuk tanggal ini 1 Februari adalah sebesar 0,004154. Tinggal kita scrollkan ke bawah ini, terus kita totalkan jumlahnya di sini sehingga ketemu total variansnya itu 0,026687. Kemudian tinggal kita bagikan antara, kita averagekan untuk mencari varian totalnya di sini. Di average
kita bagikan seperti ini. Atau bisa juga dengan cara ini totalnya dibagi dengan 11. Untuk lebih mudahnya kita average-kan di sini sehingga ketemu varian totalnya untuk sekuritas SII atau Astra di sini adalah 0,002426. Sedangkan untuk mencari total resikonya, karena kemarin masih ingat teman-teman kalau total resiko itu diproksikan dengan standar deviasi. Karena varians di sini adalah kuadrat, berarti kita akarkan untuk mencari total resikonya. Berarti untuk mencari total resikonya tinggal kita akarkan nilai dari variansnya di sini. Jadi kalau akar dalam rumus Excel kita pakainya SQRT square di sini, kemudian kita masukkan nilainya. Sehingga ketemu total resikonya adalah 0,049255 atau kalau kita nyatakan dalam persen itu sebanyak 4,9%. Ini untuk contoh perhitungan expected return dan juga resiko dengan menggunakan model indeks tunggal. Untuk hari ini nanti kita sampai sini dulu. Jadi untuk mencari expected return dan risikonya di sini saya sudah cantumkan rumusnya. Nanti tinggal dikalikan saja bobotnya, persentase dana yang akan ditanamkan pada saham tersebut dikalikan dengan BI-nya atau betanya di sini. Begitupun dengan alfanya. Jadi berapa persentase dana yang ditanamkan tinggal dikalikan dengan alfanya. Jadi ini untuk rumus untuk menentukan expected return portofolio dan juga rumus untuk menentukan resiko dari portofolionya. Untuk hari ini kita mempelajari dulu untuk expected return dan juga resiko dari sekuritasnya, belum sampai dengan portofolio. Biar teman-teman lebih mudah untuk memahaminya, kita pahami yang ini dulu. Jadi silahkan nanti coba dipraktekkan, nanti saya akan kasih file Excel-nya, tetapi file Excel-nya yang masih kosongan, sehingga nanti bisa teman-teman coba praktekkan sendiri untuk perhitungannya. Silahkan nanti dicoba, kemudian kalau masih ada yang bingung silahkan nanti bisa ditanyakan lewat grup WA.